saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Beli Gede Eka. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan semakin pulih. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita kembali sharing seputar atau masalah asam lambung. Ya, dan hari ini tema saya berkaitan dengan cabai. Yaitu apakah kita harus putus hubungan dengan cabai? Ya, ini menjadi tema kita hari ini. Apakah saya harus putus hubungan dengan cabai? Dalam banyak pengalaman seringkali disampaikan bahwa cabai ini adalah salah satu pemicu asam lambung naik. Ya, salah satu hal yang dapat membuat asam lambung seseorang naik. Jadi seringkali cabai ini dijadikan sebagai dalangnya. Ya, di mana asam lambung seseorang naik, ya. Dan tentu saja itu tidak salah, ya, karena memang ketika seseorang mengkonsumsi cabai dalam jumlah yang banyak, itu akan membuat pencernaannya terganggu dan tentu asam lambungnya jadi bermasalah. Nah, teman-teman, tetapi bagaimanakah atau apakah kita harus putus hubungan sama sekali dengan cabai? Ya, dulu ketika saya awal-awal kena asam lambung, ya, banyak saran yang mengatakan bahwa jangan makan cabai. Sehingga akhirnya saya hampir setahun tidak pernah makan makanan yang ada cabainya. Ya. Jadi saya jauhi semua cabai. Bahkan kadang-kadang kalau makan di satu tempat, saya pilih-pilih yang sama sekali tidak ada cabainya. Ya. Bayangkan itu sangat tidak menyenangkan, bukan? Padahal ada banyak makanan yang enak, saya tidak bisa makan karena tentu sebagian besar ada cabainya. Ya. Nah, teman-teman, di sisi yang lain kita tentu mengetahui bahwa cabai ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Ya, di mana vitamin C itu membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini perlu sekali daya tahan tubuh kita itu bagus, ya. Dan salah satu yang menyumbang vitamin C adalah cabai. Iya. Mungkin juga dalam cabai ada kandungan antioksidan yang mencegah atau menangkal penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker. Ya. Dan ada masih banyak yang lainnya manfaat dari cabai. Ya. Nah, kalau demikian halnya, mungkin kita pikir-pikir untuk tidak makan cabai, ya. Karena ada teman-teman bertanya, ada teman yang bertanya kepada saya, Beli, apakah saya masih boleh makan cabai? Nah, menurut pengalaman saya selama ini, ya setelah setahun saya tidak makan cabai, saya merasa bahwa asam lambung saya juga tetap kambuh, ya. Dan kemudian saya berpikir, ya seperti yang saya cerita di salah satu video bahwa saya ketemu seorang teman, saya lihat dia makan apa saja, termasuk makan makanan yang pedas, ada sambalnya, ya. Wah, saya lihat dia tidak apa-apa. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mulai mengkonsumsi cabai, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, ya. Mungkin ketika buat sambal hanya sedikit isi cabai. Memang awalnya tidak mudah. Bayangkan setahun sudah tidak makan cabai, seperti anak-anak yang pertama kali makan cabai, ya. Makan sedikit saja sudah terasa sekali, ya. Jadi saya mulai membiasakan lagi makan cabai. Nah, syukurnya sampai sekarang tidak ada masalah, ya. Malah kondisi saya semakin baik. Mungkin karena ada kandungan vitamin C yang saya dapatkan dari cabai itu, jadi ya menambah kekebalan tubuh saya tentunya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga harus putus hubungan dari cabai? Ya, dari pengalaman saya pikir kita tidak harus putus hubungan dari yang namanya cabai. Tetapi mungkin yang perlu kita lakukan adalah membatasi, ya, penggunaan cabai. Artinya begini, kalau dulu teman-teman makan atau membuat sambal dengan cabai yang cukup banyak, ya sekarang perlu dikurangin, ya. Dan mungkin cukup hanya satu biji, ya ketika membuat sambal satu mangkok ya cukup isi satu atau maksimal dua. Yang penting ada rasa cabenya, ada kandungan vitamin C di dalamnya. Ketika buat masakan ya kita harus takar.
supaya jangan terlalu pedas. Ya, karena memang segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik buat kita. Cabai pun memiliki banyak manfaat, tapi kalau berlebihan tentu tidak baik. Jadi itulah sebenarnya yang memicu asam lambung naik ketika cabai digunakan dalam jumlah yang besar atau berlebihan. Tetapi kalau kita mengkonsumsi cabai dalam batas yang normal, ya sekedar terasa pedas, tentu tidak akan jadi masalah. Ya, jadi saya harap ini bisa menjawab teman-teman yang bertanya kepada saya, apakah saya masih boleh makan cabai? Ya jawaban saya, ya menurut pengalaman saya selama ini tentu masih boleh. Cuma penggunaannya harus dibatasi, jangan berlebihan. Karena sekali lagi segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Ya, itu saya sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, jangan takut lagi makan cabai, tapi gunakan cabai dengan sewajarnya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari dalamnya. Karena cabai ini penting bagi kita juga untuk menjaga daya tubuh kita. Oke teman-teman, saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu bagi kita semua.